Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama dengan Miss Afisa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di metode numerik. Hari ini kita akan membahas konsep dasar metode numerik. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan membahas metode analitik versus metode numerik. Dan juga hari ini kita akan membahas tentang error. Nah, untuk yang pertama, langsung aja kita masuk ke metode analitik versus metode numerik. Apa sih metode numerik? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu metode numerik, kita akan ulas sedikit tentang metode penyelesaian yang kita lakukan ketika kita SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi secara umumnya. Nah, dulu kita diberikan oleh guru kita sebuah rumus baku ya. Rumus itu kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam matematika. Pernah nggak berpikir itu metode apa? Belum ya mungkin kalau waktu masih SD, apalagi masih SD. Pasti belum kepikiran apa sih itu metodenya, disebut apa gitu, pasti enggak. Nah, misalkan kita punya soal turunan nih, turunan dari 2x kuadrat. Ini ada rumus bakunya ya tentunya. Apa sih rumus bakunya? Silahkan kalian search kalau lupa, nggak mungkin lah ya lupa. Jadi turunan dari 2x kuadrat, 2 dikali dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya berkurang dengan 1, sehingga menghasilkan 4x. Kemudian gimana kalau ada rumus integral? Sama, integral juga mempunyai rumus bakunya. Integral dari 4x dx sama dengan 2x kuadrat. Atau turunan dari 2x pangkat 3 sama dengan 6x kuadrat. Nah, ini memiliki rumus baku. Ternyata solusi yang kita gunakan dengan menggunakan rumus baku itu disebut sebagai metode penyelesaian menggunakan dengan metode analitik. Terus apa Miss metode numerik? Nah, ini yang bakal kita bahas. Jadi, apa sih metode numerik? Terus perbedaannya dengan metode analitik apa gitu? Kita bahas tuntas di sini. Oke. Sekarang yang pertama metode analitik. Metode analitik ini bisa disebut juga metode sejati atau solusi sejati. Jadi metode analitik adalah metode yang memberi solusi sesungguhnya, yaitu solusi yang memiliki galat sama dengan 0 atau galatnya atau errornya itu tidak ada ya kalau sama dengan 0. Kemudian metode analitik adalah metode penyelesaian matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Contohnya, turunan dari 6x kuadrat plus 5x sama dengan 12x plus 5. Kemudian, solusinya biasanya dalam bentuk fungsi matematika yang dapat dievaluasi menghasilkan angka. Jadi, secara umum masih berbentuk fungsi matematika seperti 12x plus 5. Kemudian bisa dievaluasi menghasilkan angka. Kok bisa Miss? Iya, kita substitusikan misalkan x-nya sama dengan 2, berarti 12 kali 2, 24 ditambah 5, berarti 29. Nah, seperti itu. Sekarang metode numerik. Metode numerik ini bisa disebut juga sebagai solusi hampiran atau solusi pendekatan atau kita sebut juga approximation gitu ya. Jadi apa? Metode numerik adalah metode yang memberi solusi hampiran atau pendekatan dari solusi sejati. Namun, solusi hampiran dapat dibuat seteliti yang kita inginkan. Jadi metode numerik apa? Metode berarti cara, numerik berarti angka. Maka metode numerik adalah cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Dan solusinya selalu berbentuk angka. Nah, ini perbedaannya. Kalau metode analitik masih memiliki kemungkinan dia solusinya berbentuk fungsi matematika yang kemudian kita evaluasi menjadi sebuah angka, sedangkan metode numerik ini selalu berbentuk angka. Kalau metode analitik dia pasti, sesungguhnya galatnya sama dengan 0 atau errornya sama dengan 0, sedangkan metode numerik adalah metode pendekatan. Mendekati hasil yang sesungguhnya. Jadi terlihat jelas perbedaannya.
Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya gimana sih, Miss? Misalkan, tentukan dengan metode analitik dan metode numerik. Integral dari min 1 sampai 1/4 min x kuadrat dx. Yang pertama kita menggunakan metode analitik. Berarti kalau metode analitik adalah menggunakan rumus baku yang telah berlaku secara umum, yang sering kita lakukan ya. Rumusnya secara umumnya apa? Integral, misalnya ada integral A dikali dengan X pangkat N sama dengan berarti A dibagi dengan N ditambah 1, N-nya pangkat ya, kemudian X pangkat N plus 1 gitu. Nah, menghasilkan apa? Berarti integralnya 4X min 1/3 X pangkat 3. Kita masukkan batasnya dari min 1 sampai 1. Yuk kita operasikan. Yang pertama kita substitusikan satunya. Berarti 4 dikali 1 dikurangi dengan 1/3, 1 pangkat 3. Dikurang dengan 4 dikali dengan min 1. Dikurangi dengan 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Kemudian 4 min 1/3 dikurang dengan min 4 plus 1/3. Kemudian kita samakan penyebutnya, menghasilkan apa? 11/3 dikurang dengan min 11/3 sehingga hasilnya 22/3. Atau jika kita bagi menghasilkan 7,33 gitu ya. Itu metode analitik yang menggunakan rumus baku. Sekarang gimana sih, Miss, kalau metode numerik? Nah, soal awalnya apa? Persamaan atau fungsinya 4 min x kuadrat. Nah, bagilah daerah integrasinya min 1 sampai 1. Ini batasnya min 1 sampai 1 ya. Atas sejumlah trapesium. Jadi kita kalau menggunakan metode numerik, kita memakai bantuan sebuah trapesium yang dihasilkan dari penggambaran sebuah grafik. Nah, lebarnya 0,5. Kok bisa, Miss? 0,5. Nah, untuk lebarnya ini bisa sesuai keinginan kalian. Boleh 0,5, boleh 1, boleh 0,8, terserah kalian ya. Nah, ini Miss pilih 0,5. Kemudian substitusi ke masing-masing pembagian. Kita lihat nih, kita masukkan ke persamaan atau fungsinya ini. Nih, karena ini dari min 1 sampai 1, berarti dari min 1 sampai dengan 1. Lebarnya 0,5, berarti kalau 0,5 min 1 sampai min setengah. Kemudian min setengah sampai 0. Dari 0 sampai setengah ke 1. Ini maksudnya jarak grafiknya itu adalah 0,5. Kita substitusikan ke fungsi ini ya. Jadi 4 min x kuadrat sama dengan 4 dikurang dengan min 1 kuadrat sama dengan 3. Sampai seterusnya sampai kita substitusikan fungsinya dengan 1. Gitu ya. Oke, dari sini kita bisa menggambarkan sebuah grafik. Ini grafiknya. Lihat, ketika min 1 hasilnya 3 nih. Langsung Miss gambarkan grafiknya. Ketika min 1 dia menghasilkan Y-nya 3 ya. Kemudian ketika min setengah berapa sih, Miss? Ketika min setengah dia 3,75. Ketika F-nya 0 dia 4. Ketika F-nya setengah 3,75. Nah, ketika F-nya 1 sama dengan 3. Nah, inilah grafiknya. Nah, setelah grafiknya, ini kan kita menggunakan trapesium ya, berbantuan trapesium. Mana, Miss, trapesiumnya? Ini. Lihat, kalau dari min 1 sampai min setengah. Nah, trapesiumnya yang ini. Tuh, yang ini. Kalau min setengah sampai 0, berarti yang ini trapesiumnya tuh. Ini nih bentuk trapesiumnya di sini. Nah, kalau 0 sampai setengah, berarti yang ini. Tuh, trapesiumnya ke sini, nah ke sini, ke sini. Kalau setengah sampai 1, berarti yang ini. Nah, yang ini. Nah, luas integrasinya gimana, Miss? Jadi, kalau mencari luasnya berarti penjumlahan antara P plus Q plus R plus S. Nah, sekarang kita ingat lagi nih.
rumus luas dari trapesium. Luasnya itu setengah sisi yang sejajar ya. A ditambah B dikali dengan tingginya. A dan B menginterpretasikan panjang PQ. Jadi panjang ininya ya, panjang P-nya ini berapa, panjang Q-nya, panjang R-nya, panjang S-nya, ini ya, yang di sini. Nah, kalau T-nya menginterpretasikan lebar 0,5, berarti ini. Ini dari sini 0,5, ini ke sini 0,5, 0,5, 0,5. Nah, ya gitu. Kita dibatasi dari -1 sampai 1 saja. Lihat soal awalnya. Soal awalnya apa? Nih, -1 sampai 1, sehingga kita batasi dari -1 sampai 1. Ini Miss tulis -2 sampai dengan 2 supaya grafiknya terlihat seperti itu. Oke, sekarang lanjut karena ini yang kita lakukan untuk menjumlahkan luas daerah integrasinya, maka penjumlahan dari P plus Q plus R plus S. Ya. P-nya apa? P-nya berarti trapesium yang ini. Ya, bangun P yang ini ya. Berarti apa? A-nya yang mana? Bisa ini deh. A-nya yang ini. Berarti fungsi yang dimasukkan dengan -1 ditambah yang ini. Berarti F min setengah dikali dengan T-nya 0,5 per 2. Sama aja ya bentuknya ini. Hanya setengahnya Miss taruh di belakang. Kalau ini setengahnya di depan, nih setengahnya Miss taruh di belakang supaya enak nanti mengoperasikannya. Oke. Kemudian Q mana Q? Yang ini. Ini min setengah ya. Dari sini ke sini min setengah. Kemudian dari sana ke sana adalah F0-nya. Ini F min setengah. Ini F 0-nya dikali sama 0,5 per 2. Kemudian dari ini berarti F0 ditambah dengan F setengah dikali dengan 0,5 per 2. Kemudian yang ini F setengah ditambah dengan F1 dikali dengan 0,5 per 2. Nah, karena mempunyai 0,5 per 2-nya semuanya ya punya, jadi 0,5 per 2-nya kita taruh di depan ya. Jadi sisanya F min 1, F min setengah, ditambah F min setengah, ditambah F0, ditambah F0, ditambah F setengah, ditambah F setengah, dan ditambah F1. Sekarang lihat lagi. Ternyata F min setengahnya ada 2, F0-nya ada 2, dan F setengahnya ada 2. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi rumusnya. Jadi 0,5 per 2 dikali dengan F min setengah, 2 dikali F min setengah, plus 2 dikali F0, plus 2 dikali F setengah, plus F1. Gitu ya. Kemudian sama dengan 0,5 per 2. Kita substitusikan. F min 1 hasilnya apa? Di atas tadi ya, hasilnya 3. Kemudian 2 dikali dengan F min setengah. F min setengah berapa? 3,75. Lihat di atas ya. Sehingga menghasilkan 0,5 dibagi dengan 2 dikali dengan 29. Sehingga hasilnya adalah 7,25. Nah, 7,25 ini merupakan hasil penyelesaian menggunakan metode numerik. Nah, ternyata ada perbedaan antara metode yang sebenarnya atau metode analitik dengan metode numerik. Nah, ternyata ada selisihnya. Nah, selisihnya ini yang kita sebut dengan galat atau errornya. Berapa errornya? Jadi errornya mutlak dari hasil yang sesungguhnya yang menggunakan metode analitik dikurang dengan hasil metode numerik atau metode pendekatan, sehingga errornya atau galatnya sebesar 0,0833. Seperti itu. Paham? Alhamdulillah, insya Allah ya. Lanjut, Miss udah ke galat aja kita belum bahas. Iya nih, untuk lebih lanjut kita bahas galat. Yang di atas udah kita biar enak, maksudnya nggak apa-apa, ini kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam tentang galat. Nah, yang Miss bilang tadi berarti solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati. Nggak sama berarti ya, sehingga ada selisih antara keduanya. Nah, selisih inilah yang disebut dengan galat. Iya, Miss udah dijelasin tadi. Oke. Nah, apa aja yang bakal kita bahas di galat? Kita akan membahas macam-macam galat atau error. Yang pertama ada error mutlak, kita singkat dengan E ya. Kemudian error relatif, kita singkat dengan ER. Dan kita akan membahas
tentang sumber kesalahannya. Nggak hanya macam-macamnya, tapi sumber kesalahannya. Ada apa? Ada error pembulatan dan juga error pemotongan. Oke, lanjut yang pertama. Kita bahas tentang macam-macam error atau macam-macam galat. Ada dua ya, kesalahan atau error yang biasa digunakan dalam metode numerik. Yang pertama ada error mutlak, adalah selisih nilai sebenarnya atau hasil penyelesaian analitik dengan nilai pendekatan atau hasil penyelesaian numerik. E sama dengan mutlak dari X min X pendekatan. Nah, di mana E-nya adalah error mutlak, X-nya adalah nilai sebenarnya, dan X pendekatan adalah nilai pendekatannya. Dan error relatif atau ER, atau kita sebut sebagai error fraksional. Error fraksional adalah persentase nilai error dengan nilai sebenarnya. Nah, secara matematis kita tulis ER sama dengan E per X dikali dengan 100%. Nah, error mutlak hanya menunjukkan kesalahannya saja, tidak mengukur tingkat kesalahannya. Nah, besar tingkat kesalahan dapat diukur dengan error relatif. Contohnya gimana, Miss? Nih, Contohnya, diketahui panjang jembatan dan pensil sebenarnya berturut-turut 10 meter dan 10 cm. Jika jembatan dan pensil tersebut diukur dengan suatu alat ukur, berturut-turut akan menjadi apa? 999 cm dan 9 cm. Maka hitunglah error mutlak dan error relatif. Gimana caranya? Udah ada rumusnya di atas, tinggal kita substitusikan. Oke, sekarang yang tadi ada jembatan, yang satunya ada pensil satu-satu. Sekarang jembatan dulu ya. Nih jembatannya tadi, error mutlak, E sama dengan X min X pendekatan. X adalah nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya berapa? 10 meter. Berarti kalau kita jadiin senti berarti 1000 ya. Dikurang dengan 999. Karena ini dalam senti, ini dalam meter. Sehingga yang meter kita rubah jadi senti ya. Oke, jadi 1000 dikurang 999 sama dengan 1 senti. Gampang? Alhamdulillah. Oke. Error relatif, E per X, X ini nilai sebenarnya, dikali 100%, E-nya berapa? Udah dapat 1 dibagi dengan 1000 dikali 100% sama dengan 0,1%. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang pensil nih, pensil. Rumusnya sama, nilai sebenarnya berapa pensil? 10 cm, sudah dalam senti, kemudian 9 cm. Oke, lanjut, berarti tinggal kita kurangkan, berarti 10 dikurang 9 cm sama dengan 1 cm. Error relatifnya E dibagi dengan X atau nilai sebenarnya dikali 100%. Jadi 1 dibagi dengan 10 dikali 100% sama dengan 10%. Nah, dari sini tampak bahwa kesalahan mutlak jembatan dan pensil itu sama, yaitu 1 cm. Tetapi kesalahan relatif pensil jauh lebih besar dibandingkan dengan jembatan. Hal ini berarti pengukuran jembatan memberikan solusi yang lebih memuaskan dibandingkan dengan pengukuran pensil. Selesai untuk macam-macam. Sekarang sumber kesalahan atau error. Nah, sumber kesalahan atau error ini ada error pembulatan. Error pembulatan gimana? Error pembulatan itu kesalahan yang terjadi sebagai akibat tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Atau diganti dengan angka 0. Contoh pi, nilai pi itu 3,141596. Nah, kita sering dapatnya pi itu ternyata sudah dibulatkan menjadi 3,14. Kemudian ada 95231, 95.231 dibulatkan menjadi hanya 95.000. Ini terkadang kalau kita menghitung cepat kita biasanya seperti ini. Nah, itulah salah satu sumber kesalahan dari perhitungan metode numerik, error pembulatan. Itu yang pertama. Sekarang error pemotongan. Error pemotongan apa, Miss? Kesalahan yang terjadi akibat tidak dilakukannya
Hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Misalkan suatu proses tak terhingga, tak terbatas ya, dihitung atau diganti dengan proses berhingga. Contohnya misalkan E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya sampai Xn per N faktorial. Nah, misalkan X-nya 0,5 nih. 1 plus 0,5 berarti ya X-nya kita rubah. Berarti 0,5 kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, ini menghasilkan hasil 1,64872171. Ini menggunakan kalkulator, ini hasil yang sesungguhnya gitu, eksak ya hasilnya sesungguhnya. Nah, dengan metode numerik atau metode pendekatan, ternyata ada error pemotongan. Jadi, aslinya seperti ini ya, tak terhingga, kemudian kita potong yang ini, menghasilkan ini. Itu yang disebut error pemotongan. Jadi kita hanya menghitung ketika disubstitusikan 0,5 hanya menghitung 1 plus 0,5 plus 0,5 kuadrat per 2 faktorial. Yang lainnya nggak kita hitung. Nah, itu salah satu sumber kesalahan, di mana nanti hasilnya akan menghasilkan 1,625. Nah, ternyata ada perbedaan antara yang sudah dipotong dengan yang sesungguhnya. Nah, inilah yang disebut error pemotongan. E sama dengan mutlak dari nilai yang sebenarnya dikurang dengan nilai pendekatannya. X min X pendekatan. Jadi ini nilai sebenarnya dikurangin dengan ini pendekatan menghasilkan errornya berarti 0,02372.171 untuk persentasinya atau error relatifnya menghasilkan 1,44%. Nah, seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah ada latihan sedikit buat kalian. Ini ada soal dari 1 sampai 10. Silahkan kalian isi sampai dengan waktu kita habis. Bagi yang sudah menjawab, silahkan kirim ke WA Miss secara langsung. WA grup kita maksudnya. Nah, untuk ini berarti untuk satu orang, 1A 1 orang, 1B 1 orang, 1C 1 orang. Begitu juga seterusnya. Ini ABC ya, ini typo lagi. Kalau 5 berarti 1 orang ya, tidak ABC ya. 4 juga 4A 1 orang, 4B 1 orang, 4C. Nah, kalau untuk yang nomor 10 ini tidak ada ABC-annya ya. Nah, ini tetap 1 orang berarti. Nah, yang ada ABC-nya barusan itu bisa dibagi, nomor satunya bisa dibagi-bagi. Tapi kalau misalnya di nomornya tidak ada ABC-nya berarti 1 orang. Oke, terus semangat. Sampai sini materi kita. Jangan lupa terus belajar. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.